saudara kekasih, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini dengan segera aku akan menyampaikan firman Allah kepada saudara sesuai dengan rencana Tuhan, bahwa hari ini adalah hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Katakan amin. Dan hari ini jugalah apa yang dimaksud oleh Allah, bukan yang dimaksud oleh pribadi atau sekalian saudara-saudara yang punya hati, tetapi maksud Allah ialah supaya saudara-saudara pun mendapatkan maksud dan rencananya di tengah semua kehidupan ini sebelum berakhir yang namanya masa dan zaman ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Untuk tema hari ini adalah perayaan Hari Pentakosta. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan masih dalam pembukaan, bahwa saudara-saudara adalah mendapatkan urapan. Katakan amin saudara-saudara. Pengurapan itu ialah untuk saudara sekalian. Saya hanya membacakan bagaimana saudara-saudara menyambut Hari Pentakosta ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saya bacakan. Ketika tiba Hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Diurapinya lah mereka yang berhimpun dengan apa yang nyata dan fakta, supaya semua di tengah-tengah kita juga harus mengalaminya. Ketika Hari Pentakosta dikatakan saudara-saudara, mereka ada berhimpun 10 malam adanya. Yang menjadi pertanyaan di dalam dunia adalah, apakah kita masih terus untuk berdoa semalam-malaman sampai dengan 10 hari? Maka aku akan jawab dari tempat ini sebagai hamba Tuhan, harus diteruskan. Bahkan juga akan kukatakan kepada saudara-saudara, lebih daripada 10 hari, berhari-hari, dan selama hari berlangsung, supaya saudara-saudara penuh untuk Hari Pentakosta adalah penuh dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Murid-murid yang dikasihinya, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mendapatkan adalah mereka dikuasainya. Supaya sebenarnya, dengar baik-baik saudara-saudara, agar tidak ada yang sia-sia pengajaran ini, bahwa sesungguhnya dikuasailah saudara, yang artinya bukan suka-sukamu di tengah kehidupan ini. Bisa terima enggak? Shalom. Bukan suka-sukamu, tetapi dikuasainya adalah menjadi kehendaknya dan sesuka hatinya untuk memakai Anda. Siap enggak? Katakan amin. Maka kejadiannya begini. Firman Tuhan yang berkata, Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan, ketentuan dari sorga untukmu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pernyataan aku bahasakan kuasa Roh kepadamu adalah supaya kamu menjadi saksi. Shalom saudara-saudara. Apa yang menjadi saksi itu adalah konotasinya, kebenarannya. Saudara-saudara menjadi perhatian orang, menjadi teladan, menjadi pemimpin seperti kepemimpinan yang ada di dalam Roh. Amin saudara-saudara. Dengan demikian kesaksian itu engkau bersaksi pengalaman baru kepada banyak orang. Dan yang ketiga di dalam pembukaan ini, mereka semua supaya diutus saudara-saudara. Jadi saudara-saudara boleh aja menjadi seorang penarik beca, boleh, kerani, mandor,
dan pedagang boleh aja saudara-saudara. Tapi dengarkan ini, bahwa sesungguhnya firman ini berkata, Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga." Amin saudara. Dan di bumi. Karena itu pergilah. Amin saudara. Tidak ada menjadi masalah. Masing-masing kita pribadi-pribadi. Karena yang berlalu itu adalah orang yang tidak sadar sedang firman berjalan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Dengar baik, itu masih awal dari semua tentang panggilanmu dan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Sesungguhnya ini harus terjadi bagimu. Kalau tidak terjadi, dengar baik-baik, maka aku akan katakan kepada saudara sekalian, adalah sesungguhnya saudara ada banyak di luar Tuhan. Dengan kata lain, ada saudara-saudara memang sedang ada di dalam suka-sukamu. Tapi hari ini tidak ada kata terlambat. Yang saya harus pastikan kepada saudara-saudara, Shalom. Shalom adalah mulailah hari ini saudara-saudara. Ketika kita dipanggil, sesungguhnya ada maksud Tuhan supaya kita kerja buat Tuhan dan supaya menjadi hamba, dan supaya nyata Roh Kudus yang dicurahkan bukan jalan-jalan, bukan menerawang, tetapi mengerjakan sesuatu atasmu pribadi-pribadi. Yang pertama, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, sebab besar Allah dan sangat terpuji di dalam dunia untuk engkau ceritakan kepada orang lain, untuk menjadi bekal, untuk menjadi sesuatu di tengah kesaksian-kesaksian saudara-saudara. Katakan amin. Begini firman Tuhan yang sudah nyatakan lebih daripada ribuan tahun yang lalu. Sawatu Tawari 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah lain. Bagaimanapun, dengar baik-baik ini saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Allah sampai kepada Yesus Kristus adalah supaya saudara-saudara diutus. Maka ada kata nyanyian yang berkata begini, ceritakanlah tentang semua yang besar, da 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 da, dalam da 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 da. Amin saudara-saudara. Shalom. Iya, tidak masalah karena ada banyaknya nyanyian-nyanyian yang baru yang dinyanyikan di dalam gereja Tuhan, sehingga kita lupa yang namanya nyanyian-nyanyian yang lama. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada kita sekalian, nyanyian itu semuanya adalah mengajar kita juga dan mengingatkan bagaimana kita untuk meneruskan Injil. Karena seluruh bangsa mesti dimuridkan. Katakan amin saudara. Saya melihat menjadi wasit sebagai hamba Tuhan, banyaknya saat ini saudara-saudara waktu hilang lenyap tanpa untuk membuat pemuritan di mana-mana. Dan segala bangsa yang mau dimuridkan tidak akan terjadi. Karena apa? Suka-sukanya. Shalom saudara-saudara. Dengar baik-baik ini. Sampai ada ronda malam. Kenapa ada ronda malam? Karena banyaknya sekarang tamu yang tidak diundang. Mereka-mereka yang tidak takut dengan Tuhan. Dan bagaimana kita untuk mengikutinya ronda malam ini? Sebenarnya saudara-saudara, kesalahan ada di dalam pesawatmu. Kenapa? Karena banyak masih orang suka-sukanya berbuat di dalam melawan Tuhan, tak pernah engkau tegur. Shalom saudara-saudara. Tak pernah kakimu untuk melangkah ke sana. Hingga hari ini aku katakan adalah mulailah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Sebab itu semua adalah bahagian dari panggilanmu.
kepada mereka. Kalau engkau tidak tegur, kata firman Allah, kalau engkau juga tidak bekerja, kata firman Allah, dosa itu adalah menjadi dosa. Hari ini saya mau beritahu saudara-saudara, sebab-sebab daripada segala sesuatu firman yang tidak dilakukan dan yang tidak diberitahukan kepada banyak orang. Kedua, penyebab yang kedua, saya mau beritahu begini saudara-saudara, sebab keagungan Allah harusnya dinyanyikan, yang harus terdengar sampai ke seluruh dunia. Saya bersyukur saudara-saudara, gereja kita mengadopsi itu, yang artinya membuat pujian dan penyembahan kepada Allah. Ternyata di dalam hal itu pun ada banyak orang yang bertobat. Puji Tuhan. Amin saudara. Supaya saudara-saudara pun dalam menyelenggarakan yang namanya pujian dan penyembahan supaya terdengar ke tetanggamu, lakukanlah juga di rumahmu. Amin. Lakukan dalam gereja ini. Sebab begini kata firman Tuhan, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Saudara tahu, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, itu di tempatnya. Roh Kudus ada nyanyian pujian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Semua apa yang sedang difirmankan maka disatukan oleh hamba Tuhan dalam gereja. Amin saudara-saudara, supaya tidak liar. Makanya pelayan-pelayan gereja dengar baik-baik, berjuanglah. Sebab ada tantangan nanti di sana sini, gesekan sana dengan sini. Saya pemain band dulu saudara-saudara, bahwa saya tahu di dalam grup itu selalu ada percekcokan. Tapi saya punya keyakinan begini saudara-saudara, di dalam tim pelayan-pelayan Tuhan semestinya tidak ada percekcokan. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin, karena Roh Allah membenarkan, karena Roh Tuhan berada di dalam kekudusannya. Dia pasti hanya memberitahukan, memberikan praktek, bukan seperti orang dunia. Amin, 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 amin. Karena hari ini ditentukan kepada saudara-saudara jadi teladan. Jadi teladan bro, berikan contoh kepada dunia. Sebagaimana saya juga sebagai hamba Tuhan, tidak banyak untuk bercokol-cokol. Kutinggalkan semuanya itu ketika ada di Aceh untuk mengatakan kenapa harus pendeta, rupanya ke Aceh ini. Saya katakan, ya bagaimana pimpinan Tuhan sajalah. Saya pikir Pak Pendeta juga bisa pikir ini. Kami ini kan ada. Sudah, ku berhentikan sampai di situ. Mari kita berdoa. Saya juga tidak lawan dia untuk mengatakan apa yang ada padaku, aku sampaikan berita Injil. Artinya supaya tidak ada percekcokan, yang namanya harus ku beritahu kepada saudara-saudara bahwa Roh Kuduslah yang akan memimpin dunia supaya ada di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam segala hambatan apapun tidak akan terimbas di tengah hambanya, di tengah gerejanya. Mari kita lakukan ini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab hari ini yang penting bagi dunia, kita harus lakukan ini. Bahwa sesungguhnya Allah di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus yang mengutus. Ketika dia naik ke atas, saudara-saudara harus tahu bahwa aku akan mengutus Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus pimpinannya sempurna. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Untuk membuat sebenarnya dunia sadar. Karena kesadaranmu dan engkau sedang mengejar kekudusan. Amin, amin, amin saudara. Dalam setiap sikap dan langkah-langkah kita yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus untuk membuat dunia ini juga berada di tengah terang Kristus, berada di dalam kekudusan, dan berani mereka untuk meninggalkan yang namanya percekcokan dan mau hidup di dalam bukan lagi suka-sukanya, tetapi harus menjadi kesukaan Allah. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus.
Karena itulah yang perlu saudara kerjakan, saudara katakan, saudara perbuat, supaya engkau ada di mana-mana, bukan di AX Seranda saja. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Ketiga, penyebab yang ketiga ini, adanya dunia belum berada kepada terang dunia yang signifikan, dan Roh Kudus tidak mengalir sesempurnanya yang dimaksud oleh Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus. Kenapa? Sebabnya yang ketiga begini, saudara-saudara. Sebab kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena keselamatan manusia belum terjadi. Tapi hari ini aku ajarkan kepada saudara-saudara, semangatku tetap didorong oleh Tuhan, tidak terimbas dengan apa yang terjadi di sisi kirimu, di sisi kananmu. Kata nyanyian tadi, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sisi kananku. Tidak usah terpengaruh saudara-saudara dengan nyanyianku. Bunyinya ini yang perlu kepada saudara-saudara. Shalom. Takkan ku goyah. Ini yang perlu. Amin saudara-saudara. Supaya tidak ada lagi di dalam rumah Tuhan. Buktinya itu. Gininya jemaat itu. Buktinya itu dirimu lihat. Karena ada pengajaran ialah selembar kertas di mata orang lain kau lihat di depan orang lain, tapi di matamu gajah yang ada, balok yang melintas tak kau lihat. Kira-kira begitu pengajaran. Shalom. Shalom. Aku sedang mengajar kekudusan dan Injil yang akan disampaikan, sehingga pertobatan-pertobatan yang lama memang hampir-hampir tidak lagi, karena aku lintas, bukan lagi lintas Sumatera, tetapi lintas Sumatera, lintas sorga. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Supaya aku sampaikan kepadamu hari ini saudara-saudara, bahwa yang dimaksud oleh Tuhan, saudara harus bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena semua apa yang belum terjadi ini, karena kemuliaan Allah harus terjadi di tempat yang maha kudus, dalam keselamatan yang harus terjadi di dalam dunia ini adalah karena bekerja bersama dengan saudara. Dengarkan, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara yang akan terjadi ke depan, supaya saudara-saudara ngakunya adalah aku sebagai hamba, tetapi ada di lapangan. Amin saudara-saudara. Shalom. Bukan casingnya yang saudara tunjukkan. Casingnya itu apa? Ini Pentakosta kok. Ini GBI di Harmoni kok. Dimanapun engkau berada, dengar baik-baik. Tunjukkan yang namanya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Karena ini harus terjadi dalam akhir-akhir ini. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Pertama, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengar, Allah saja yang memanggil engkau. Shalom. Shalom. Meninggikan Yesus Kristus. Sekarang perlu Anda renungkan saudara-saudara. Apakah engkau sudah masuk di dalam grup yang namanya meninggikan Yesus Kristus Tuhan? Kau terlalu sibuk dengan uang recehanmu untuk menempel ban sana sini, sana situ, dan yang lain sebagainya. Tadi saya sudah katakan, boleh aja engkau kerjakan, tetapi jangan lupa pekerjaan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Allah saja sangat meninggikan dia Yesus, yang bekerja dengan spektakuler, yang berkata nyawaku sendiri pun aku tidak takutkan.
Aku relakan demi keselamatanmu, supaya engkau menjadi anggota kerajaan Allah, namamu tercatat di bumi, dan menjadi hamba yang siap akan diutus. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Jadi jangan hanya jalan di tempat. Saya mau usulkan kepada pemerintahan, tidak ada lagi jalan di tempat, gerak. Saya usulkan supaya jangan ada lagi itu. Karena pernah saya mau usulkan, jangan ada nyanyian tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Ini nggak boleh nyanyian ini. 2 minggu kemudian mati dia yang membuat nyanyian itu. Karena sekarang bangunan sorga, dengar baik-baik, shalom, Allah saja meninggikan dia. Kenapa engkau tenang-tenang saja, kipas-kipas dan golek-golek dan tidur-tidur saja? Sampaikan ini kepada dunia. Aku sudah menyampaikan kepada saudara-saudara, supaya dengan demikian merata semua bahwa dunia meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Kedua, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dengar baik, solusi yang mau ku sampaikan kepada saudara alias kebenaran ini. Kenapa saya harus ke Aceh? Dengar baik-baik saudara-saudara. Orang yang taat dan dengar-dengaran dengan suara roh, ini pasti terjadi. Kristus sekarang sedang menghendaki orang-orang yang tidak mengenal Allah supaya menjadi mengenal Allah. Karena apa yang disampaikan oleh firman-Nya seluruh bumi. Yohanes 3 ayat 16, mari kita sama-sama katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia, sekali lagi, bukan di Sigambal dan di Rantau Lama, atau sampai di mana namanya ini, ujung bandar saja. Shalom. Tapi dunia. Amin saudara-saudara. Sehari ini tugasmu ialah jangan hanya tahu merayakan hari Pentakosta. Tugasmu ialah supaya semua orang mengaku dengan lidah Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Saya sebentar akan datang untuk mengurapi saudara-saudara. Dan yang terakhir, sekaligus para pelayan boleh datang. Dan segala lidah dan segala lutut bisa bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini yang mau kusampaikan kepada saudara-saudara. Pemuritan besar-besaran ketika Tuhan berkata kepada saya, Pulau Sumatera, dengar ini. Ini YouTube pun akan tersampaikan kepada banyak orang. Sama seperti pemuritan yang saya sudah buat, hampir 300 orang sekarang. Saya pun sudah mulai mencapai 1000-an orang penggemarnya. Dengar baik-baik ini. Hari ini tugas kita dalam gereja, dalam misi kita adalah supaya lidah. Saudara tahu lidah ya? Shalom. Lidah itu. Shalom saudara. Jadi lupakan yang namanya memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Dengar baik. Itu juga harus dihapus, itu bersih. Karena itulah makanya banyak orang di gereja ini tidak ada. Katakan amin. Oh, kebablasan orang cakap. Gak tahu dia hamba Tuhan, gak tahu dia gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Jadi sekarang adalah lidah kita membuat lidah orang lain. Amin saudara-saudara. Shalom. Mengaku Yesus. Amin. Baik dengan pujianmu, baik dengan apapun, karena lidah ini memang sangat berbahaya ini.
tetapi bagi kegerakan pekerjaan Allah sangat bermanfaat. Dan yang terakhirnya adalah supaya lutut bertelut. Shalom saudara-saudara, tradisi Pantekosta memang harus bertelut lutut. Baiklah saudara-saudara, aku ajarkan hari ini, kalaupun saudara tidak bertekuk lutut, minimal saudara-saudara adalah mata tertuju kepada Dia. Lututmu jangan goyang-goyang dulu. Amin saudara-saudara, jangan jalan dulu, maksudnya adalah tinggikan Dia. Dan supaya seperti itulah engkau berikan teladan kepada dunia, supaya bukan di Sumatera Utara saja atau di Pulau Sumatera ataupun di Indonesia, tetapi ke seluruh dunia, supaya lutut bertelut dan mengaku dengan lidah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini saudara-saudara, kegerakan Allah, roh yang menyala-nyala di dalamku akan menyelenggarakan kebaktian kebangunan besar. Dan saya sudah deal bersama dengan hambanya Pendeta Gilbert Lumoindo, tanggal 17, 18, 19 akan dilaksanakan di Medan, supaya cepat dan tepat dan dekat dengan Aceh. Tuhan Yesus memberkati. KKR itu sudah diresmikan atau sudah akan diselenggarakan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit semua berdiri. Haleluya.